Yo, what's up, bro? Jadi di sini ada berita lagi ya, teman-teman, yang diposting tadi pagi ya, sejak video ini dibuat. Jadi teman-teman perlu simak ini ya, teman-teman, sampai habis. Ini 1000 cara Xi Jinping hajar Bitcoin CS di China ya, teman-teman. Nah, kita baca dulu ya. Jadi pemerintah Cina itu akan selalu berusaha dan mencari 1000 cara untuk melenyapkan Bitcoin di negaranya ya. Oke, kita baca dulu beritanya di sini. Nah, dengan menjamurnya mata uang kripto di China, ternyata tidak disukai oleh pemerintahan pimpinan Presiden Xi Jinping ya. Jadi hanya selama dipimpin oleh Xi Jinping itu dia tidak menyukai mata uang kripto yang bernama Bitcoin ya, teman-teman. Nah, kendali tren dan harga mata uang digital ini terus meningkat. Pemerintah negeri tirai bambu seperti tidak kehabisan akal untuk menghambat laju kepemilikan cryptocurrency ya, teman-teman. Jadi terbaru ini Bank Sentral China atau PBOC pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 telah mendesak beberapa perusahaan pembayaran dan bank, termasuk Bank Industri dan Komersial China, Bank Pertanian China, dan Alipay milik Alibaba Group untuk melarang mereka memberikan layanan mata uang kripto di sana ya, teman-teman. Nah, itulah yang membuat salah satu yang membuat harga Bitcoin hari ini langsung anjlok ya, teman-teman. Nah, di sini pada hari yang sama ya. Jadi Bitcoin tergelincir lebih dari 7% menjadi 32.500 US dollar ya. Nyatanya ini bukan satu-satunya langkah Beijing menahan laju cryptocurrency. Sebelumnya sudah ada aksi-aksi yang diambil untuk mata uang kripto. Nah, langkah apa saja itu? Jadi kita simak dulu cara-caranya. Jadi di sini langkah yang pertama itu China memblokir akun medsos pro kripto. Jadi semua akun-akun yang berhubungan dengan kripto, yang pro dengan kripto, mereka akan blok ya, teman-teman. Jadi pemerintah China menunjukkan keseriusan dalam menghadang laju mata uang kripto, mata uang kripto ya. Jadi negeri itu memutuskan untuk memblokir akun-akun di media sosial yang berkaitan dengan Bitcoin ya dan CS-nya ya. Kemudian melansir Reuters, selama akhir pekan, akses ke beberapa akun yang berkaitan dengan cryptocurrency di Weibo diblok semuanya, teman-teman. Semua akun yang berhubungan dengan kripto itu diblok. Jadi pemerintah Cina bahkan menulis pesan yang mengatakan setiap akun itu melanggar hukum dan aturan di negara itu ya, teman-teman. Nah, jadi ini hari penghakiman untuk kripto, tulis komentator Bitcoin Weibo yang menyebut dirinya Woman Dr. Bitcoin Mini. Akun utamanya juga diblokir pada awal bulan ini. Nah, oke. Kemudian pembekuan di Weibo ketika terjadi media China melaporkan banyaknya penipuan terkait perdagangan. Tak hanya Xinhua, ini juga dilaporkan CCTV ya. Nah, jadi CCTV bahkan mengatakan cryptocurrency adalah aset yang diatur dengan ringan yang sering digunakan dalam perdagangan pasar gelap, pencucian uang, penyelundupan senjata, bahkan kripto yang digunakan untuk perjudian dan transaksi narkoba. Jadi itu ya, teman-teman, alasannya ya. Karena mereka itu tidak bisa mengontrol, salah satunya mereka tidak bisa mengontrol yang namanya cryptocurrency yang menggunakan teknologi blockchain ya, teman-teman. Nah, yang kedua itu larangan penambang kripto ya. Yang tadi larangan memblokir ya. Cara pertama mereka memblokir semua yang pro dengan medsos kripto. Kemudian yang kedua melarang menambang kripto ya, teman-teman, melarang menambang kripto. Nah, sejak akhir bulan lalu ya, teman-teman, itu pemerintah Cina menegaskan akan memberantas segala bentuk aktivitas penambangan dan perdagangan Bitcoin dan kawan-kawannya ya. Pokoknya berhubungan dengan penambangan kripto ya, baik itu Bitcoin dan kripto-kripto lainnya. Jadi pemerintah Cina itu lewat wakil Perdana Menteri Cina Liu He dan Dewan Negara sudah menegaskan bahwa regulasi yang lebih ketat untuk melindungi sistem keuangan. Nah, di sini ada sebuah kutipan, perlu untuk menindak penambangan Bitcoin dan perilaku perdagangan dan dengan tegas mencegah transmisi risiko individu ke bidang sosial. Tulis Tiongkok dikutip dari CNBC Internasional ya.
Jadi kekhawatiran Cina terhadap aktivitas penambangan dan transaksi kripto terkait kegiatan tersebut dinilai menjadi pusat sejumlah masalah. Jadi penambangan Bitcoin dilakukan oleh komputer dengan energi yang besar yang kemungkinan pentingnya lingkungan. Nah, jadi penting pula untuk memantau pasar utang, valuta asing, kegiatan keras sekuritas ilegal, dan menghukum berat kegiatan keuangan ilegal. Lanjut pernyataannya ya, teman-teman. Nah, jadi di sini statement yang ketiga yaitu larangan transaksi Bitcoin ya. Jadi di sana juga mereka melarang transaksi Bitcoin ya. Nah, di sini pernyataan resmi dari Cina pada akhir Mei lalu menyatakan bahwa larangan lembaga keuangan ya. Jadi semua lembaga yang berhubungan dengan Bitcoin yang menjadi penghubung transaksi Bitcoin itu semuanya dilarang ya, teman-teman. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang ketiga ini ya, mereka itu ingin menguji coba yuan kripto. Jadi mereka melarang semua kripto selain buatan dari mereka ya, teman-teman. Jadi semua kripto baik itu Bitcoin dan lain-lainnya, pokoknya yang bukan kripto dari yang bukan yuan kripto itu dilarang. Jadi hanya boleh menggunakan yuan kripto saja. Nah, jadi larangan Cina atas kripto ini memang punya argumentasi ya. Salah satunya otoritas moneter di sana akan merilis yuan kripto. Jadi itu ya, salah satu jadi larangan Cina atas kripto ini memang punya argumentasi ya. Nah, jadi salah satunya otoritas moneter di sana akan merilis yuan kripto. Bahkan pemerintah akan membagikan 40 juta yuan atau setara dengan 9 miliar kurs ya, itu 2.000 rupiah per yuan dalam bentuk mata uang digital kepada penduduk Beijing dengan skema undian sebagai bentuk uji cobanya. Jadi dilaporkan dari CNBC Internasional, penduduk ibu kota dapat menggunakan dua aplikasi perbankan untuk mengajukan permohonan memenangkan satu dari 200.000 paket merah sebagai bagian dari undian. Jadi diundi ya penduduknya siapa yang mendapatkan biaya ya 4 juta yuan, itu 4 juta yuan dibagi-bagi ke 200 penduduknya ya secara undian ya, secara acak. Nah, jadi sebagai bagian dari undian berdasarkan komisi dari Biro Pengawasan dan Administrasi Keuangan Lokal Beijing ya. Nah, jadi negara ekonomi tersebar kedua di dunia ya saat ini itu belum meluncurkan yuan digital ya secara nasional. Jadi belum ya. Jadi yuan digital mereka itu sudah ada tapi belum diluncurkan secara resmi atau secara nasional ya, teman-teman. Jadi proyek yang sudah digarap sejak tahun 2014 yang lalu tetapi akan lebih berfokus pada uji coba dalam bentuk undian di seluruh negerinya ya, teman-teman. Jadi Libo, Wakil Gubernur PBOC mengatakan pada bulan April bahwa Bank Sentral akan memperluas cakupan proyek yuan digitalnya ya, teman-teman. Jadi bahkan bisa memberikan izin kepada pengunjung asing Olimpiade musim dingin Beijing 2002 nanti untuk menggunakannya. Jadi pada bulan Februari kota Chengdu di barat daya China-nya itu membagikan 40,2 juta yuan mata uang digitalnya ya, teman-teman. Jadi tahun lalu kota-kota lain seperti pusat teknologi Cina di Shenzhen mengadakan undian mereka sendiri. Oke, jadi itu ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya gini ya, mereka itu sebenarnya takut dengan hadirnya cryptocurrency ya, itu menyatakan bukti bahwa kripto itu dapat menghancurkan sistem keuangan di suatu negara ya, teman-teman. Nah, karena tidak bisa dikendalikan oleh pihak manapun ya. Karena itu kripto ini adalah uangnya masyarakat ya, bukan uangnya pemerintah. Kalau uangnya pemerintah itu bisa dikendalikan seenak jidatnya saja. Kalau uang kripto ini itu murni nilainya dari komunitas ya, teman-teman. Nah, mereka sebenarnya nggak bisa juga menolak hadirnya kripto ini ya. Buktinya mereka menggunakan akan menciptakan kripto yuan ya, teman-teman, tapi ini dalam bentuk stable coin ya, seperti USDT, USDC dan BUSD ya, teman-teman. Jadi nggak ada nilainya, tetap akan sama 1:1 dengan real nilai mata uang
dalam bentuk fisiknya ya. Nah, sama seperti USDT, BUSD itu kan kripto juga tapi dalam bentuk stabil coin dan nilainya 1 banding 1 dengan realnya ya, dengan US dollar. Nah, itu ya teman-teman. Bagaimana pendapat teman-teman tentang kebijakan Cina ini? Komen-komen di bawah ya. Sampai jumpa video berikutnya. Terima kasih. Salam Doraemon. Bye bye.